saya pokoknya harus semangat untuk menghidupi anak saya dua itu, dan semoga anak saya itu mas, pokoknya harus bisa melebihi bapaknya gitu mas. Pokoknya bapak buta biar orang itu memandang bapaknya sebelah mata, tapi bapaknya tetap semangat untuk, yang penting saya tidak meminta-minta gitu loh mas. Pokoknya saya harus semangat dengan apa yang bisa saya bicarakan, bisa apa-apa, bapaknya saya nggak minta mas. Semangat, walaupun kadang-kala kalau ada orang yang makasih saya nangis mas. Sepertinya kalau masih tanya ini saya juga menangis sepertinya, tapi saya itu bagaimana untuk mengucapkan terima kasih itu tidak bisa dengan kata-kata mas, pokoknya gitu. Assalamualaikum, nama saya Sugio. Sehari saya bertani dan sama ngurus wedus. Itu punya apa ya mas, isinya kalau tunanetra merepotkan orang, saya pokoknya jangan sampai gitu loh mas. Pokoknya saya ingin maju dan maju semangat gitu mas. Oh iya, tunanetranya dari usia berapa pak? 1 tahun katanya mas. Itu apa vonisnya apa pak? Katanya kalau orang dulu adem panas atau apa gitu loh mas. Oh adem panas. Oh katanya. Terus yang satu kecocok carang, apa namanya, bambu itu loh mas. Berarti sekarang benar-benar benar-benar nggak bisa lihat. Oh gitu pak. Kalau berjalan cuma hafalan, insya Allah ya hafal. Sekarang statusnya apa? Menikah? Duda sendiri. Oh, duda sendiri. Kemarin istri saya meninggal mas gara-gara sakit kanker itu. Saya pernah putus asa ya, juga ikut mau mati. Yang katanya yo istri saya sayangi, kayak saya ngurus anak kecil-kecil. Tapi alhamdulillah anak saya mengingatkan saya mas. Mengingatkan gimana pak? Mengingatkan pokoknya saya ikut siapa, tapi sama terus semangat mendidik anak dan terus bekerja untuk anak gitu loh mas. Alhamdulillah. Dalam menjaga semangat biasanya bapak apa yang bapak lakukan pak? Yo berusaha sambil berdoa dengan yang maha kuasa, tidak melupakan sholat dan selalu ingat yang maha kuasa sambil kerja mas. Usaha pokoknya saya harus seperti teman-teman yang lain itu yang bukan tunanetra, pokoknya harus bisa sayang ya disuruh ya apa, pokoknya saya harus bisa sendiri gitu. Sholat selalu dijaga pak ya? Iya gitu no mas. Itu namanya ya juga orang hidup yang penting sholat dulu mas. Yangnya agama itu. Jadi kalau pagi apain pak?
pagi Benar. seperti biasa, yo masak, yo cuci-cuci terus ke sawah kalau nggak ada pasien pijet. Oh juga nyambi pijet Pak ya? Oh iya nyampe pijet Pak, tapi itu cuma nggak kayak teman-temanku nunggu di rumah, nggak. Saya kalau nggak ada saya pergi ke sawah atau pergi cari rumput kambing itu. Kalau mengerjakan sawah itu kira-kira luasnya seberapa Pak sawahnya yang dikerjakan? 4.000, tapi yang sekarang yang super 4 itu saya nggak ada tanamannya karena kemarin saya tanami jambu gagal tikus. Jadi yang memang tikus. tanduri kacang apa padi kira-kira ya 3.500 tak berapa gitu. Kalau yang diternakkan apa Pak? Kambing Kambing aja. sama ayam, itu ayam punya sedikit 7 atau berapa itu. Untuk kalau nggak ada apa buat keperluan anak sekolah ya beli apa gitu, apa itu Mas, sangu apa gitu anak sekolah itu. Yang penting anak saya sekolah bisa pintar, bisa tidak bersih, enggak seperti Pak E gitu loh Mas, pokoknya harus yo bisa untuk bekal hidup. Kalau dari warga sekitar biasanya ke Bapak gimana Pak? Anunya apa? Ngasih bantuan kah atau mungkin Orang simpati atau gimana? orang keluarga atau simpan tetangga saya dekat tuh simpati, atasnya Mas Sugio kok semangat sawah, apalagi yang nggak buta, nggak tunanetra, masih hidup dalam normal kok. Mas Sugio saja semangat gitu kalau orang-orang bilang. Dia simpati dan sangat mendukung dengan saya itu, pokoknya baik tetangga saya itu banyak yang apa ya Mas, ngasih support semangat gitu, saya tetap semangat gitu. Ada yang kasih makan, kalau ada yang saya kekurangan ada yang kasih gitu Mas. Pokoknya belas kasihan tuh teman-teman saya itu tetangga yang baik, pokoknya saya tanya. Kalau pada Sugio itu kayak salut gitu katanya. Ada lembaga yang bantu Bapak atau mungkin dari dinas pemerintah yang bantu selama ini ada Pak? Ini rumah ini kemarin dapat uang berapa gitu, saya nggak apa 7.000 atau 7 juta atau berapa. Kalau sama ada orang yang apa Mas, yang bikinkan rumah ini tapi nggak mau disebutkan orangnya gitu loh Mas. Oh, alhamdulillah. Sampai sekarang saya nggak tahu orangnya, dan itu berkat teman-teman Bina Krida gitu katanya Mas. Oh, Bina Krida. Terus ya komunitas sehati Bapak juga gabung Pak ya, komunitas paguyuban difabel sehati yang di Sukoharjo Pak ya? Iya betul. Sudah berapa lama gabung di sana Pak? Kira-kira baru 2 tahun atau 3 tahun ya Mas, belum lama saya Mas. Manfaatnya apa Pak? Yang Bapak dapat? Wah, manfaatnya banyak. Kalau saya itu ada yang keliru, ada yang betulin. Kalau ada yang ada apa ya, ada kekurangan, ada apa makanan dari sana itu, orang sehat itu gini loh Mas, kalau teman-teman lapar, kalau ada dari mana sama-sama dibagi rata gitu Mas. Alhamdulillah. Jadi manfaatnya banyak. Saya bisa apa ya Mas, menuntut ilmu dari sana. Jadi banyak saudara yang pendidikan Bapak saya. Sampai sekolahnya sampai apa Pak? Saya itu ya gini, saya sekolah di Pajang itu dulu, tapi tidak lulus Mas. Ya saya disuruh harus 2 pilihan merawat orang tua atau saya sekolah. Lah karena orang tua sakit ya saya terus pilih merawat orang tua Mas. Oh gitu. Sambil bekerja cari pasir di kali itu kemarin dulu. Nah kalau saya sekolah, yo piye Mas, orang tua saya sakit ya, cuma orang tua saya. Saudara saya jauh, saya nggak ada yang mau, nggak ada yang istilahnya nggak diajak saudara saya, nggak mau orang tua saya. Jadi saya bingung. Kalau dari usaha yang Bapak lakukan ini kayak bertani, berkebun, kemudian beternak, kira-kira dalam sehari-hari udah cukup mencukupi atau masih kurang Pak? Ya sebenarnya kalau dibilang cukup ya alhamdulillah ya bisa memperingankan, tapi kalau kurang ya namanya manusia ya tetap kurang Mas. Tapi kurang saya ya cukup, saya ya penting dapat. Kadang saya sekarang itu Mas terdidik dimakan tikus itu Mas, jadi sering gagal. Ya namanya yo, tapi nggak putus semangat, tetap terus gitu. Nggak semangat, nggak putus asa pokoknya. Selalu gagal Mas. Jarang untuk 5 tahun 3 tahun ini hasil yang baik itu jarang. Nah, cuma balik modal gitu aja.
Tapi kalau nggak saya kerja, mau apa ya, kerjain apa loh Mas, dia di rumah ngantuk Mas. Jadi pokoknya saya harus kerja buat anak-anak Pak ya. Iya betul. Bapak kan tunanetra, Iya, jadi tentunya kalau beraktivitas pasti banyak kendala Pak ya, Iya, seperti nabrak, jatuh, atau mungkin kecelakaan kerja itu pasti sering terjadi. Iya betul. Itu trik-triknya atau mungkin cara-cara menghadapi kayak sering terjadi seperti itu gimana Pak? Ya saya ya pokoknya berhati-hati, kalau saya jatuh atau nabrak atau apa ya itu mungkin sudah takdir saya, tapi saya berusaha untuk selalu menghafal jalan itu yang saya lewati itu, oh ini yang saya lewati. Tapi ya sering juga Mas, saya bawa diesel jatuh sering, tapi ya saya tidak putus asa, namanya juga orang buta Mas. Saya pokoknya yo kalau nabrak yang nyuwun sewu minta maaf gitu aja pokoknya. Selama ini ada pengobatan atau gimana Pak? Dulu kecil saya ada pengobatan di mulut saya, tapi nggak bisa Mas. Ini ada dua teman saya dulu yang kasih mata, sudah nggak bisa Mas. Begitu. Kasih mata satu-satu, ada teman saya cewek-cewek dari Surabaya sana, tapi nggak bisa, katanya uratnya sudah nggak bisa dibetulin gitu. Sekarang kedepannya kira-kira Bapak cita-citanya apa Pak sekarang di usia Bapak sekarang? Usia berapa tadi Pak? Usia saya mungkin 44 atau 43. Saya lahiran 77 Mas. Lahiran 77. Ya kira-kira kedepannya apa Pak cita-citanya? Cita-citanya pokoknya ya saya bisa membesarkan anak dan yang di apa, jadi anak yang berguna, anak yang soleh dan berbakti pada Pak E dan berbakti pada teman dekat saya, apalagi dan apa, nusa dan bangsa itu masih ada apa ya Mas namanya, negara itu loh Mas, apa namanya? Iya, abdi Pak ya. Nah, mengabdi pokoknya kalau bisa seperti itu. Terus pesan-pesan buat para pemirsa nih Pak, kira-kira apa dalam semangat hidup tuh utamanya apa sih Pak? Nah, gitu loh, menghadapi segala kekurangan yang ada yang dalam hidup kita ini. Oh gitu ya Mas, pesan dari pemirsa. Ya. Pesannya pokoknya yo dalam hidup ini pokoknya ayo semangat, jangan sampai putus asa, apapun masalahnya, apapun resikonya, pokoknya harus kita semangat. Walaupun kita buta, cacat apa, apalagi yang sempurna, pokoknya harus kita semangat gitu Mas. Ini sawahnya Pak ya? Iya Pak, nah, Mas, iya sawahnya Mas. Iya, yang digarap mana aja Pak? Ini dari sampai bawah sana. Sampai bawah sana Pak ya. Kurang lebih berapa Pak luas ini? 4.000. 4.000 ya. Kendalanya sering apa Pak yang dihadapi Pak? Kendalanya sering kering, nggak ada airnya karena di sini ada gorong-gorong ayam itu loh Mas. Di dalam sini. Tadi kalau saya pakai diesel yo banyak rumput ini kan anu toh Mas, apa kering terus, nggak bisa air berhenti. Jadi rumputnya terus banyak seperti ini. Loh. Kan banyak nih rumputnya. Apa kalau ngerjain ini sendiri apa dibantu anak? Kalau anak saya nggak sekolah ya dibantu, tapi kalau anak sekolah sendiri. Sendirian Pak? Iya. Setiap hari Pak? Iya, kalau anak saya sekolah ya pokoknya sendiri. Ya sebisa saya, pokoknya kadang-kadang ya jatuh. Bapak kalau dari rumah ke sini jalan kaki apa? Jalan kaki. Subhanallah. Saya itu nggak jalan kaki. Kalau nggak ada saya, anak jalan kaki saya. Kurang lebih jaraknya berapa Pak? Berapa ya? Ada 100 enggak itu? Pokoknya saya lebih Pak tadi. 100 mungkin, lebih mungkin berapa gitu. Pokoknya jalan kaki sama bawa, kalau mau diesel ya bawa angkong. Sama bawa pompa diesel itu. Dieselnya di mana Pak? Dieselnya di bawah sana. Sana. Nah itu selang saya sebelum saya gulung. Oh iya. Ini padi jenis apa Pak? 32 Mas. 32 suka saya 32 sama sunggal, tapi saya nggak tanam sunggal ini 32. Ini Bapak dapat apa namanya? Bibit, pupuk itu beli sendiri apa bantuan dari dari dinas, pemerintah Pak? Dari pemerintah itu dapat dua kantong. Oh, setiap apa? Setiap berapa yo? Setiap pokoknya saya tanam terus ini 2 periode ini dapat terus. Oh, setahun 2 kali Pak ya? Oh, bener kali. Pak Sugio ya? Nggih, Mas. Iya. Pernah kan Pak ada kadang di satu titik kehidupan jenengan kan pernah disingkirkan, diasingkan atau mungkin dilecehkan Pak ya, direndahkan, itu pasti
pernah terjadi Pak ya? Pernah Mas, ya. Nah terjadi, pasti juga kadang membuat dengan menangis. Nggih Pak. Atau Mas, mungkin apa ya, merasa minder, rendah diri, merasa saya tidak layak hidup di dunia ini. Masih pernah merasa seperti itu Pak ya? Dengan betul, keterbatasan iya, seperti iya. ini. Nah kira-kira apa sih yang membuat Bapak itu tetap semangat hidup, tetap melanjutkan hidup ini walaupun dengan keterbatasan fisik seperti ini Pak? Monggo Pak. Saya pokoknya harus semangat untuk menghidupi anak saya dua itu, dan semoga anak saya itu Mas, pokoknya harus bisa melebihi bapaknya gitu Mas. Pokoknya bapak buta biar orang itu memandang bapaknya sebelah mata, tapi bapaknya tetap semangat untuk, yang penting saya tidak meminta-minta gitu loh Mas. Pokoknya saya harus semangat dengan apa yang bisa saya, bisa tani, bisa apa-apa, pokoknya saya nggak minta Mas. Semangat, walaupun kadang-kala kalau ada orang yang mengasih saya nangis Mas. Sepertinya kalau masih tanya ini saya juga menangis sebenarnya, tapi saya itu bagaimana untuk mengucapkan terima kasih itu tidak bisa dengan kata-kata Mas, pokoknya gitu. Jadi kalau menghadapi ada yang menghina jenengan atau merendahkan itu, kira gimana Pak? Saya terima dengan senang hati Mas, kalian saya itu namanya orang buta, mau bagaimana lagi Mas, itu udah saya syukur saya. Pokoknya saya itu ada kekurangannya, insya Allah oleh Gusti Allah ya pasti dikasih jalan yang terbaik. Saya cuma bisanya seperti itu Mas. Kadang-kadang pokoknya saya hati saya cuma bisanya menangis, tapi saya tetap berusaha gitu Mas, tegar dan harus bisa, pokoknya semangat gitu Mas. Apalagi Pak yang mau disampaikan? Pokoknya saya meminta pokoknya tetap semangat, terutama pada anak saya, apalagi sama teman-temanku semua, maupun di Pobel maupun di teman yang tidak di Pobel, pokoknya harus semangat. Ayo kita hadapi hidup ini dengan lapang dada, tetap semangat, jangan sampai mengeluh dan putus asa gitu Mas. Ya.